Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi dalam video online ya, learning online video tentang success mindset. Bagaimana kita menginstal success mindset dalam sekujur raga kita. Operating system positive mindset itu diinstal dalam batin kita. Ya. Dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai 3 virus yang bisa merusak, membuat operating system kita error. Ya, operating system kita itu menjadi error, menjadi hang. Ya. Negative information, never ending complaining, dan kemudian negative thinking, galau. Nah, alih-alih mencoba melakukan 3 hal tadi, kita harus lebih banyak merayakan positive side. Ya, dalam video kali ini kita akan bicara mengenai 5 kiat ya, untuk memelihara positive mindset dalam jiwa kita. Dan 5 kiat yang saya tampilkan di sini based on science, Mas ya, based on research. Bukan hanya sekedar common sense ya, tapi riset-riset ilmiah sudah membuktikan keampuhan 5 kiat ini ya, dalam eksperimen-eksperimen studi perilaku ya, dalam ilmu yang dikenal sebagai behavior science. Dan 5 kiat ini sederhana, Mas. Sederhana, simple, tapi ini sebenarnya fondasi. Jadi ketika Anda mau sukses itu 5 kiat inilah yang mestinya harus lebih banyak dirayakan, Mas. Ya, 5 kiat ini tidak bersifat teknis ya, tidak ngajarin mengenai bagaimana membuat bisnis atau apa gitu ya, atau meningkatkan kompetensi teknis. Itu permukaan, Mas. Tapi 5 kiat ini fondasi. Seringkali banyak orang mau mengubah nasib menjadi lebih baik, mau menjadi orang yang sukses, tapi mengalami kegagalan. Ya, apa sih sebenarnya, kenapa seperti itu, kenapa gagal? Ya mungkin karena fondasinya tidak kuat. Nah, yang akan kita bicarakan 5 kiat ini adalah fondasinya. Kiatnya kelihatannya simpel, kelihatannya sederhana, tapi again, riset-riset ilmiah membuktikan 5 kiat inilah sebenarnya fondasi yang membekali jiwa kita, membekali batin kita, ya, untuk merayakan kesuksesan, merenggut keberhasilan. Nah, apa saja 5 kiat itu mari kita bicarakan ya. Tapi sebelum 5 kiat itu saya sampaikan, ini saya mau ngasih slide berikutnya di depan Anda mengenai formula sukses. Ya, sama formula kegagalan. Ya. Jadi formula sukses itu seperti yang Anda lihat ya, positive mindset itu akan membuat Anda makin bahagia dan optimis. Dan studi-studi membuktikan kalau Anda happy, kalau Anda optimis, Anda akan pasti menjadi lebih produktif. Dan kalau Anda lebih produktif, pasti kinerja Anda akan menjadi lebih sukses. Ya. Sebaliknya, ya, kalau Anda mindset-nya negatif, ya, mengeluh, ya, tadi galau, nontonnya berita-berita negatif terus, kerusuhan, pembunuhan, berita-berita yang tidak ada hubungannya dengan nasib kita, membuat Anda menjadi makin negatif, makin tidak bahagia dan pesimis. Dan kalau Anda makin tidak bahagia dan tidak pesimis, maka Anda akan menjadi tidak produktif. Dan kalau tidak produktif, kinerja Anda jeblok. Ini formula ini memang sudah terbukti, Mas ya, korelasinya ya. Jadi memang kebahagiaan itu menentukan keberhasilan kita. Jadi selama ini kita punya prasangka yang keliru, Mas. Kita selama ini bilang kita harus menjadi sukses dulu ya. Kaya, punya penghasilan yang banyak, baru supaya kita bahagia. Itu keliru, Mas. Ternyata riset-riset terkini membuktikan sebaliknya. Anda harus bahagia dulu, baru bisa meraih kesuksesan. Jadi Anda bahagia dulu, baru bisa meraih kesuksesan. Bukan sukses duluan, baru bahagia, bukan. Anda harus bahagia duluan. Nah, caranya membuat Anda menjadi bahagia itu apa? Again, ini kebahagiaan ini tema yang sedang hot ya. Happiness science, the science of happiness. Karena berbagai temuan terakhir mengejutkan, memang happiness Anda itu sangat punya pengaruh terhadap produktivitas Anda, terhadap optimisme Anda, terhadap kesuksesan Anda. Nah, betapa berbahayanya kalau kita kemudian tiap hari nonton berita yang negatif. Saya itu, kenapa tadi saya bilang, saya sudah 5 tahun tidak nonton televisi. Karena kalau saya nonton televisi malah saya stres, Mas. Pusing saya. Berita ini, kisruh ini, konflik ini, bencana itu. Seolah-olah dunia ini penuh dengan kengerian gitu. Saya malah stres, Mas ya. Saya baca berita itu malah stres. Makanya sekarang saya lebih banyak baca berita-berita yang positif saja. Nah, ini masih formulanya seperti tadi ya. Jadi formula suksesnya tadi sudah Anda lihat di slide-nya.
Kemudian formula negatifnya seperti tadi, kegagalan. Ya. Jadi kalau Anda positif, mindset-nya Anda menjadi lebih happy, dan kalau lebih happy menjadi lebih produktif, dan kalau lebih produktif akan menjadi lebih sukses. Sebaliknya kalau mindset Anda negatif, kalau Anda menjadi sedih, stres, dan pesimis. Kalau sedih, stres, dan pesimis, produktivitas Anda akan turun. Dan kalau produktivitas Anda akan turun, kinerja Anda akan jeblok dan termehek-mehek, terkaing-kaing. Oke? Nah, mari coba kita kemudian langsung saja Mas ya, kita bedah 5 kiat tadi, 5 kiat yang simpel. Yang pertama, Anda bisa lihat di slide yang di depan Anda, saya tampilkan ya, positive step nomor 1 itu find positive meaning in every facet of your life. Ya, jadi, temukan positive meaning in every facet of your life. Ya, luar biasa itu. Jadi di slide berikutnya saya tuliskan ini, mari coba kita simak. Tiap hari kita selalu menemui beragam peristiwa dan momen yang mewarnai hidup kita. Selalu berupayalah untuk fokus pada makna positif dari setiap momen yang ada, dan bukan sebaliknya melulu berfokus pada sisi negatif. Ini kunci nih Mas. Ya. Contoh kalau Anda kerja di kantor, berangkat pagi pulang sore, sampai rumah mungkin jam 7 malam atau jam setengah 7. Nah, seringkali kita fokus pada hal-hal yang negatif ya, kemacetan di jalan, di kantor seperti ini, masalahnya itu. Kita cenderung fokus pada hal-hal yang negatif yang kita alami di kantor kita sepanjang hari. And that's wrong, kata para pakar-pakar psikologi. Kalau Anda mau maju lebih baik, fokus pada apa yang positif yang Anda temui hari itu. Pernah ada sebuah eksperimen nih Mas, eksperimen menarik. Jadi penelitinya minta para pekerja di sebuah kantor untuk menuliskan dalam seminggu, 5 hari berturut-turut, mereka tiap malam ketika pulang kantor selalu menuliskan 3 hal positif yang Anda temui hari itu di sepanjang pekerjaan Anda. Mulai dari berangkat pagi sampai sore di kantor Anda itu, 3 hal positif apa yang Anda temui. Anda tuliskan itu tiap malam hanya dalam waktu 5 hari. Begitulah mungkin dia nulis ya, makan siangnya enak, atau pagi ini saya dibikinkan kopi oleh office boy, kopinya rasanya enak. Atau mungkin hal yang positif lainnya, saya bertemu dengan klien yang menyenangkan. Atau saya berdiskusi dengan produktif dengan bos saya. Jadi kita dipaksa, kita dorong untuk menuliskan hal-hal positif 3 saja tiap hari ketika pulang kerja. Apa yang terjadi Mas? Itu mengejutkan ya, hanya dalam waktu beberapa minggu kemudian, mood atau energi positif di kantor itu meningkat dramatis, Mas. Ya. Jadi level kebahagiaan dan mood karyawan-karyawan di kantor itu meningkat secara dramatis. Hanya dengan eksperimen simpel tadi. Mereka dipaksa, didorong untuk menuliskan fokus pada 3 hal positif tiap hari. Nah, celakanya kita selama ini justru sebaliknya, Mas ya. Kita selalu fokus pada hal yang negatif. Macet di jalan, pekerjaannya banyak, bosnya tidak perhatian, ya, susah. Jadi kita fokusnya kendala, susah, sulit. Itu dangerous, Mas. Ya. Karena studi menunjukkan bahwa Anda akan jauh lebih happy, Anda akan jauh lebih mekar produktivitas Anda kalau Anda fokus pada positive meaning. Positive meaning in every facet of your life. Ya. Jadi itu, Mas. Ya. Selain di kantor ya mungkin di rumah ya, di kebun. Saya tuh punya taman sedikit, jadi saya tuh mencoba menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil ya. Karena bahagia itu sederhana katanya, dari hal-hal kecil. Contohnya saya di kebun saya itu saya punya pohon lombok ya. Jadi saya tuh petik satu persatu lomboknya. Kemudian saya makan dengan tempe. Itu membahagiakan, Mas. Small things. Jadi kita savoring ya. Jadi mengapresiasi kehidupan. Jadi itu Mas ya, langkah pertama. Fokus pada positive side, fokus on your bright spot. Ya. Apa yang bagus dari atasan Anda, apa yang bagus dari kantor Anda, apa yang bagus dari pasangan hidup Anda. Apa yang menarik dari pekerjaan Anda, itu Anda fokus ke situ, bukan fokus ke yang negatif. Oke? Nah yang kedua nih Mas, ya Anda bisa lihat di slide berikutnya ya. Yang kedua ini menarik juga ini ya, savor goodness
and be grateful. Savor goodness artinya adalah kita mencoba untuk selalu menghargai dan mensyukuri setiap momen yang melintas dalam hidup kita. Ya, always be grateful. Ini powerful juga nih Mas. Very powerful. Jadi again and again and again studi membuktikan orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang rajin bersyukur itu jauh lebih sehat hidupnya, tidak mudah stres, ya. Kemudian lebih bahagia hidupnya. Ya. Jadi dalam slide berikutnya ya, saya tampilkan, coba saya tayangkan ini. Riset-riset saintifik menunjukkan orang yang rajin bersyukur terbukti lebih bahagia hidupnya, lebih panjang usianya, lebih sehat tubuhnya, dan lebih produktif dalam hidup. That's the power of gratitude. Ya. Jadi pernah ada sebuah eksperimen ini Mas, sama. Eksperimennya sederhana, bisa Anda lakukan di rumah. Jadi respondennya itu tiap malam ketika mau tidur suruh menuliskan 3 hal yang Anda syukuri dari itu, yang Anda syukuri di hari itu. Mereka menuliskanlah yang Anda syukuri di hari itu. Mungkin hari itu masih bisa pergi jalan-jalan ke mall, ya, atau hari itu masih bisa tertawa dengan istrinya gitu ya. Atau mungkin hari itu bisa mendapatkan klien baru gitu ya. Anything, hal-hal kecil, hal-hal besar, apapun Anda tuliskan. 3 hal yang Anda syukuri di hari itu. Anda tuliskan ketika sebelum tidur, Anda tuliskan itu. Ya. Atau tadi pagi sarapannya enak ya, maknyus. Nah, responden-responden yang melakukan itu dengan rutin dalam waktu sebulan, itu sama Mas ya, dampaknya ya. Beberapa bulan kemudian orang-orang yang rutin melakukan ritual tadi ya, istilahnya writing, be grateful ritual, itu menjadi lebih positif hidupnya, menjadi lebih happy, menjadi lebih tidak mudah stres. Ya. Itulah the power of bersyukur Mas. Nah, kalau Anda orang Muslim, Anda punya kesempatan bagus, punya 5 kali kesempatan untuk bersyukur. Ya. Dan bersyukurnya dengan penuh penghayatan ya. Bersyukur bahwa kita masih bisa bernafas, bersyukur bahwa Anda masih bisa melihat saya dengan video ini, bersyukur bahwa saya masih bisa berdiri, bersyukur bahwa saya masih bisa punya air untuk mandi, saya masih punya beras untuk saya makan, masih punya pekerjaan, masih punya keluarga. Itu luar biasa Mas ya. Maka nikmat manakah yang engkau dustakan ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Ar-Rahman ya. Maka nikmat manakah lagi yang engkau dustakan. Jadi ternyata yang rasa syukur itu punya impact yang powerful. Ini penelitian ini sudah di seluruh dunia Mas ya. Jadi kalau kita selalu be grateful ya, bersyukur atas hal-hal yang sederhana ya, masih punya pekerjaan, masih bisa makan, masih bisa mandi dengan air, itu meningkatkan happiness kita. Dan ketika orang-orang itu menjadi lebih happy, dia akan menjadi lebih produktif. Jadi saya selalu menyarankan kepada saya sendiri ataupun kepada Anda ya, selalu luangkan waktu ya, setiap hari sekali saja, betul-betul untuk bersyukur. Gitu ya. Kalau perlu sesekali sambil menangis Mas ya, bersyukurnya sambil menangis ya, bersyukur atas limpahan karunia yang begitu besar. Ya. Jadi itu Mas ya. Jadi juga ini Mas ya, satu lagi ya. Penelitian membuktikan orang yang rajin bersyukur itu juga menjadi lebih kreatif. Kenapa? Karena mindset-nya menjadi lebih positif. Jadi ketika Anda rajin bersyukur, Anda menjadi lebih happy, dan otak Anda menjadi lebih longgar, lebih mekar, lebih maknyus. Dan ketika otak Anda lebih mekar, Anda menjadi lebih tajam berpikir, lebih kreatif untuk merajut solusi. Ya. Makanya jangan pernah remehkan, never underestimate the power of being grateful. Ya. Sebaliknya orang yang jarang bersyukur itu Mas ya, terbukti orangnya itu mudah kena penyakit, mudah sakit, mudah kena flu, dan kemudian juga mudah malas, mudah pesimis. Orang yang jarang bersyukur itu mudah kena penyakit, mudah pesimis, dan mudah galau dengan hidupnya. Dan itu dangerous. Ya. Jadi itu Mas ya, 2 kiat pertama ya, be grateful. Yang pertama tadi find positive meaning. Yang kedua adalah be grateful. Itu 2 pilar itu saling berkaitan ya. Jadi kita dipaksa untuk melihat positive meaning dan kemudian always be grateful. Bersyukur atas semua karunia dalam hidup ini. Oke?
Terima kasih, kita akan lanjutkan dalam video-video berikutnya.